Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini harusnya ada 6 ya mahasiswanya ya, tapi karena sudah 50% ya, tapi nggak apa-apa ya, waktunya juga sudah masuk. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang tidak hadir sebenarnya materi juga sudah saya share ya di apa namanya di Olu. Ya, di Olu. Baik, sebelumnya saya izin share screen dulu terlebih dahulu ya. Oke, ini masih loading. Oke, baiklah. Apakah screen saya terlihat dengan jelas nih, teman-teman mahasiswa? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Ada yang sedang bekerja ya, ada yang masih bekerja ya, ada yang masih di jalan juga ya. Oke, baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa, kesempatan untuk dapat mensyukuri nikmat. Nah, nikmat-nikmatnya ini tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya yang semuanya itu tidak mampu kita bandingkan atau kita ukur dengan semua yang ada di muka bumi ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada sore hari menjelang malam ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa ya, di sini sudah ada materi sudah saya share di Olu. Dan saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa sebelum memulai kita mengisi presensi kehadiran ya via Olu ya, mengisi presensi kehadiran via Olu ya, ada di atas ini ya, bisa dicek ya teman-teman. Oke, tinggal yang belum absen nih Afri Liana Dewi nih belum absen ya, jadi tolong di apa namanya ya, absen ya, absen via Olu. Baik itu ya. Terus ada di Olu ini juga sudah saya sertakan ada grup WA ya, tentunya sudah hadir semua, sudah bergabung semua di grup WA. Ada e-book ya, e-book ini teman-teman bisa akses ya di sini gitu. E-book yang berhubungan dengan mata kuliah kita. Terus ada jadwal kelas ya, jadwal kelas tentunya belum berpengaruh ya karena selalu online ya saat ini ya, di jadwal luring daringnya ini kalau saya nggak salah online terus ya. Oke. Ini online terus ya untuk yang kelas reguler khusus ya. Ini online terus. Oke, dan video-video perkuliahan ini sudah saya sertakan di setiap pertemuan ya ada. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nggak sempat hadir di sesi perkuliahan gitu ya, karena lain dan sesuatu hal, jadi karena masih bekerja atau sedang ada overtime dan lain sebagainya,
bisa mengakses video perkuliahan yang sudah saya sertakan ini gitu ya. Semua materi sudah saya upload ya. Materi tinggal UTS sampai dengan pertemuan 14 ya. Jadi semua materinya sebenarnya udah ada di Olu. Baik ya. Semua udah memahami Olu kan ya, atau gimana teman-teman? Ada yang Pak. Bisa ya? Oke, alhamdulillah ya, baik. Itu terus ini teman-teman ya, di pertemuan pertama ini ya, mungkin teman-teman baru berkenalan dengan saya gitu. Jadi saya biasanya mengajar itu di semester atas ya, semester atas di apa namanya ya? Ya setelah semester 5 gitu ya. Biasanya ya semester 5 juga ya biasanya. Nah, baru karena saya nggak mengajar semester bawah gitu. Jadi saya mengajar yang serius-serius saja gitu ya, tapi santai ya. Serius tapi santai. Oke, baik. Itu terus di materi ini ya. Materi ini ada visi misi. Selalu ada visi misi di setiap materi saya gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman nih tahu nih goalsnya nih mau dibawa kemana nih, arahannya mau dibawa kemana gitu ya, tujuannya dibawa kemana gitu ya. Jadi kita tujuannya lulusannya adalah menghasilkan karya unggul di bidang teknologi informasi melalui pembelajaran yang berlandaskan prophetic teaching ya. Jadi seperti pembelajaran yang dicontohkan oleh para nabi gitu ya, melalui apa istilahnya ya, sesuatu yang beretika baik, sesuatu yang menjadi contoh ya, dan lain sebagainya ya. Karena kita tujuannya tidak hanya membentuk lulusan yang cerdas secara spiritual dan secara intelektual saja, tapi juga cerdas secara spiritual gitu ya, dan juga emosional serta sosial ya. Nah, nanti misi-misinya ini nanti bisa teman-teman baca ya, tidak hanya di materi saja, di saya saja sosialisasinya, tapi juga ada juga di web ya, web FT ya, web FT. Nah, ini adalah roadmap TIU Hamka ya, teman-teman bisa lihat nih roadmap TIU Hamka. Tujuan saya memperkenalkan roadmap ini adalah supaya teman-teman kan udah semester 5. Nah, teman-teman di sini nanti begitu selesai semester 5 ada peminatan gitu ya, ada peminatan mata kuliah peminatan. Jadi peminatannya untuk yang kurikulum tahun 2020 ini yang teman-teman gunakan, peminatannya ada 3, ada di rekayasa perangkat lunak, terus jaringan komputer, ada multimedia. Nah, untuk yang kecerdasan buatan ini sebenarnya adalah bidang atau tren riset atau penelitian di bidang informatika yang memang sedang kekinian istilahnya gitu, yang menjadi tren gitu ya. Bukan yang lainnya tidak tren, tapi ini memang sedang tren-trennya gitu ya, kecerdasan buatan ini. Nah, nanti akan ada 3 peminatan, ada rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk yang rekayasa perangkat lunak, nanti topik skripsinya ya, bisa skripsi tentang pengembangan algoritma, atau skripsi tentang basis data atau big data, atau tentang pengembangan bahasa ya, pemetaan ya, sistem informasi geografis, maupun aplikasi elektronik ya, seperti sistem informasi berbasis web atau sistem informasi berbasis mobile. Sedangkan untuk yang jaringan komputer ini ada topik penelitiannya nanti skripsinya ya, boleh ke keamanan jaringan, mobile computing ya, atau cloud computing ya, komputasi awan gitu ya. Nah, terus kalau yang multimedia ya, multimedia ini bisa ke simulasi, animasi, atau computer vision, atau augmented reality ya, atau VR juga bisa nih di sini. Atau boleh juga mengambil yang di luar peminatan juga nggak ada masalah ya. Untuk penelitiannya bisa mengambil tentang machine learning misalnya, atau tentang sistem pengambilan keputusan, atau jaringan saraf tiruan atau robotik juga dipersilahkan. Pada intinya topik penelitian yang ada di UHAMKA ini kita IT untuk solusi perkotaan.
gitu ya. Nah, ini dibagi-bagi lagi, bisa solusi perkotaan, bisa ke smart city, smart enterprise atau yang ada di perusahaan atau organisasi ya, smart office ya, atau smart campus ya. Jadi boleh, memungkinkan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan teman-teman mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas ya. Dulu, Pak. Oke, baik ya. Jadi jangan ragu ya bertanya kalau di kelas saya gitu ya. Jadi saya mempersilahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya ya. Jadi berikan feedback, maka itu akan lebih saya lebih senang gitu ya. Oke, baik. Terus ada komponen penilaian, teman-teman mahasiswa. Jadi komponen penilaian ini terdiri atas tiga komponen penilaian yang utama kalau di kelas saya. Jadi ada keaktifan ya, keaktifan itu punya bobot 10% ya, keaktifan. Terus ada project atau tugas lah istilahnya gitu ya, tugas punya bobot juga 25%. Ada UTS ya, UTS juga bobotnya 25%, terus ada UAS, UAS bobotnya 40%. Semua bobot-bobot ini bisa teman-teman akses gitu ya pada saat mungkin udah terlihat belum ya di teman-teman nih. Kalau saya sudah input gitu ya bobot-bobotnya. Oke, di sini nih teman-teman. Jadi ada di situ ya. Ini kalau teman-teman lihat nih ada di sini yang 5G ya, 5G. Nah, ini ya. Jadi bobotnya tuh ada di sini ya. Ini sudah ada ketentuannya gitu, yang maksimalnya berapa, minimalnya berapa nih ya. Jadi saya ada yang saya ambil batas maksimal, ada yang saya ambil batas minimalnya. Yang pasti ketika di apa namanya, di total keseluruhannya adalah 100% gitu ya. Oke, ini nanti bisa mungkin ada di itunya teman-teman ya, ada di akademiknya kali ya. Oke. Ya, jadi ini ada keaktifan, ada project ya, tugas gitu ya. Dan ada UTS dan UAS. Oke, itu terus yang pertemuan kita hari ini sebenarnya hanya membahas RPS dan silabus ya. Harusnya ini dilakukan pekan kemarin, cuman karena pekan kemarin kita libur ya, dan sesuai instruksi dari universitas kalau libur nasional gitu ya, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan akademik gitu ya, kegiatan akademik baik yang secara online maupun secara offline atau secara daring maupun secara luring. Jadi kita benar-benar libur. Nah, jadi yang menjadi indikator atau kompetensi di pertemuan hari ini adalah kita pengantar dan silabus ya. Jadi intinya ini ya, mahasiswa mampu mengetahui, memahami ya tentang RPS dan silabus yang akan digunakan pada perkuliahan ya. Baik, selalu ada muhasabah di setiap inian saya ya, materi saya. Tujuannya saya berangkat pada hadis Rasulullah ya, khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, bermanfaatnya itu yang saya pahami ya mengajak kebaikan gitu ya. Jadi dia juga mengajak manusia lainnya untuk berbuat kebaikan gitu ya. Jadi saya selalu sertakan baik itu hadis maupun ayat di materi saya gitu. Jadi biasanya ada ayat Quran nih di awal-awal sini, dan nanti di akhir akan ada hadisnya gitu ya. Jadi setidaknya saya sudah berbuat baik ya, mengajak berbuat baik. Baik itu ya. Ini cocok sekali dengan apa yang akan kita mulai ya. Jadi surat Al-Alaq ini pada intinya kita disuruh membaca gitu ya, membaca. Karena memang uswatun hasanah kita, Rasulullah juga tadinya nggak bisa baca, nggak bisa baca, dan merupakan seorang yang ummi gitu ya, ummi, tidak tahu apa-apa, tapi begitu dia diajarkan dan dia mau gitu ya, dan tidak lupa ya menyebut nama Tuhan gitu ya, atau Allah gitu ya. Karena apapun itu yang kita kerjakan ya tentunya kita harus minta keriduannya gitu ya, keridhaan Allah. Ya, jadi pada intinya semua manusia sebenarnya bisa diajarin. Semua manusia itu sebenarnya bisa untuk belajar dan bisa diajarkan, gitu aja. Nah, tinggal manusianya itu mau atau tidak gitu ya, mau atau tidak.
itu ya. Nah, ya, jadi ini adalah gambaran yang akan kita pelajari di satu semester ini, di semester 5 mata kuliah testing ya. Jadi pertemuan pertama ya hanya kontrak kuliah perkenalan silabus, dan di pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengantar testing. Jadi sesuatu itu ketika baru dikenalkan tuh ada pengantarnya gitu ya. Ada pengantarnya, pendahuluannya, introduction. Terus yang di pertemuan berikutnya nanti di ketiga kita akan membahas tentang konsep dasar dari sebuah testing. Terus kita akan mengenal istilah yang namanya testability. Di pertemuan keempat ada yang namanya defect gitu ya, defect atau cacat dalam sebuah tes gitu ya. Terus ada siklus hidup aktivitas testing ya. Jadi dari testing sendiri sebenarnya merupakan sebuah bagian siklus ya dari SDLC ya, software development life cycle. Testing masuk ke tahap evaluasi atau pengujian gitu ya. Nah, testing juga punya siklus hidupnya gitu. Jadi di dalam siklus SDLC ada testing, dan testing juga punya siklus hidup gitu ya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan keempat. Pertemuan kelima ada istilah namanya unit testing. Nah, jadi testing dilakukan per unit-unit seperti itu. Terus di pertemuan keenam ada integrasi ya, testing. Jadi dari unit-unit testing itu kita tes satu-satu. Nah, di pertemuan keenam itu diintegrasikan gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Terus di sesi 7 ada yang namanya kategori ya, testing, kategori test system ya. Terus di pertemuan 9 ada bagaimana merancang sebuah tes gitu. Terus ke 10 tuh setelah merancang bisa dilakukan dengan manual atau bisa otomatis atau otomatisasi ya gitu ya. Testing itu bisa dilakukan secara otomatisasi. Terus di pertemuan ke-11 bagaimana mengeksekusi yang tadi sudah dirancang ya, dirancang ya. 9 itu perancangannya, 10 itu masih perancangan juga tapi secara otomatisasi, 11 itu adalah eksekusinya gitu ya. Dan yang 12 adalah UAT atau user acceptance test gitu ya, testing penerimaan gitu ya istilahnya ya. Ya karena di dalam bagian testing software itu biasanya membutuhkan penerimaan atau UAT ya, testing penerimaan dari si user. Yang ke-13 kita akan memahami ya sekilas tentang apa sih kehandalan sebuah software ya atau perangkat lunak ya, karena kan yang kita tes di sini adalah produk ya. Produknya itu ya biasanya adalah perangkat lunak gitu ya, perangkat lunak. Ya, baik itu mungkin gambaran dari mata kuliah testing dan implementasi gitu ya. Jadi tidak hanya dites tapi juga diimplementasikan gitu ya. Buku-buku yang digunakan ini bisa teman-teman download ya. Filenya sudah saya sertakan di Olup gitu ya. Jadi bisa di-download. Ada di tahun 2019 bukunya ya dari Oregon ya, Gerard Oregon. Terus ada bukunya Sirasagar gitu ya, naik gitu ya. Itu tahun 2008 tentang software testing and quality assurance. Terus ada teori-teori ya, teori-teori tentang software assurance, quality assurance ya, dari teori sampai dengan implementasinya dari Daniel Gellin gitu ya. Jadi bisa teman-teman akses dan tinggal dibaca. Baik, mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi sebelumnya teman-teman mahasiswa sampai sini. Silakan kalau misalnya ada mau bertanya. Baik Pak. Ini Pak Oke, yang ya. Gimana? Halo. Silakan. Tes. Ya, silakan. Silakan. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Oh, putus ya si Mustaqim. Oke, baik. Siapa tadi ya? Asep ya, bukan Mustaqim ya. Asep ya. Ini yang lainnya hadir. Yang lainnya hadir gak nih? Ya, nggak ada. Hadir Pak, hadir. Oke. Hadir Bapak. Alhamdulillah ya. Ada Pak, aman Pak. Baik.
Baik, itu ya tadi yang saya sampaikan, cuman itu tadi terus saya mau memperlihatkan sesuatu ya. Oke, ya Asep tadi putus ya Asep ya? Iya, keputus, Pak. Oke, apa yang mau ditanyakan Asep tadi? Itu Pak yang tadi terkait testing yang akhir. Itu ada Testing. prakteknya nanti kita ngetes sistem gitu, Pak. Oh iya, jadi karena ini adalah mata kuliah teori ya, bukan praktek ya. Jadi kalau misalnya ada tugas ya yang sifatnya praktikum berarti dilakukan atau dilaksanakan secara mandiri teman-teman nih ya. Jadi saya hanya mengkasih instruksinya aja teman-teman yang mencoba gitu ya. Yang kita tes bisa web ya yang sedang berjalan, bisa juga software. Nanti tinggal instruksinya aja, sesuai instruksinya aja. Oke ya. Baik. Lagi. Oke. Kalau misalnya tidak ada, saya hanya memberikan ini ya, gambaran kepada teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui belum kalau di UHAMKA ini ya, karena kalian udah semester 5, di UHAMKA ini diperbolehkan atau memungkinkan untuk lulus tanpa skripsi. Sudah pada tahu belum nih? Yang karya ilmiah, Pak. Yes, karya ilmiah ya. Jadi di UHAMKA di Fakultas Teknik ya. Nah, kita udah ganti namanya ya, jadi Fakultas Teknologi Industri dan Informatika kemarin ya. Baru Jumat kemarin diresmikan. Nah, tapi ini belum diganti ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di sini ya, di website FT ada ada ini di sini di edaran gitu ya, di edaran. Oke. Ada namanya SK publikasi. Nah, ini dia. SK Dekan tugas akhir mahasiswa berorientasi publikasi ilmiah. Oke, mana nih? Oh, mesti download ya. Bentar, saya download, taruh di sini aja deh. Oke, nah ini teman-teman ya SK-nya. SK Dekan publikasi ilmiah ini yang bisa menggantikan tugas akhir. Nah, tugas akhir di FTII ini 6 SKS. Jadi setara dengan 6 SKS. Di sini jelas nih ada nilai-nilainya juga sudah ada di sini ya, teman-teman. Terus nah, saya mau memperlihatkan dulu. Jadi misal, ini perbedaan ya. Perbedaan antara skripsi dengan non skripsi. Saya pakai Word aja ya, pakai Word aja deh. Sorry ya lama nih. Oke, ini udah jalan belum sih? Jadi antara skripsi sama publikasi ilmiah gitu ya, jalur yang publikasi ilmiah atau biasa kita sebut non skripsi itu punya perbedaan gitu ya. Oke ya, jadi di sini. Misal di sini saya skripsi gitu. Non skripsi ya. Nah, ini punya perbedaan. Yang pertama perbedaannya adalah kalau skripsi itu baru bisa dilakukan minimal di semester 6. Ya, semester 5 belum ya. Di semester 6 ada namanya mata kuliahnya adalah RTI, Riset Teknologi Informasi. Nah, itu sudah baru mulai gitu ya, baru mulai pembentukan skripsi gitu ya. Jadi ini mulai di semester 6.
Kalau non skripsi kapan saja, tidak harus menunggu semester 6. Semester 2 boleh, semester 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh gitu ya. Ke atasnya juga boleh. Dan skripsi ini punya syarat sidang. Syarat sidang ya, skripsi punya syarat sidang. Sama yang ini juga ada syarat sidang. Ya, ini adalah namanya sidang skripsi gitu ya. Kalau yang ini namanya bukan sidang skripsi tapi sidang verifikasi. Ya, punya syarat. Nah, tapi bedanya kalau di non skripsi ini dia kalau mau disidangkan dia harus sudah publish. Publikasinya nah itu gini deh. Publikasi mahasiswa tersebut harus sudah publish. Harus sudah publish gitu ya. Nah, ini ada syarat sidang ya, ada syarat sidang. Kalau yang ini syarat sidangnya adalah minimal gini aja lah, minimal 8 kali bimbingan. Ya, minimal 8 kali bimbingan. Terus ada apa lagi ya? Selain minimal 8 kali bimbingan, minimal jumlah halaman. Jumlah halaman 60. Begini, minimal 60 halaman. Skripsinya minimal 60 halaman, tapi biasanya kalau teknik informatika itu biasanya 100 halaman juga kekejar sih, gitu ya, kekejar. Karena di teknik informatika ini biasanya ada gambar gitu ya. Ya, baik gambar apapun itu, gambar UML, use case, activity diagram, sequence ya, dan lain-lain. Jadi makanya saya bilang biasanya 100 halaman aja kekejar, bahkan lebih, bahkan ada yang 200 gitu ya. Jadi ini nggak ada masalah. Oke. Nah, di non skripsi itu tidak ada syarat sidangnya ya, publikasinya harus publish gitu aja ya. Kenapa ini di sini ya? Ini aja deh. Artikel lah ya, artikel harus sudah publish. Terus nggak tanpa ada minimal bimbingan. Untuk yang ya ini minimal 60 halaman. Oke. Dia kalau non skripsi itu kalau kita buat sebuah jurnal nggak ada minimalnya, yang ada maksimal 12 halaman, tidak boleh lebih. Gitu ya, maksimal 12 halaman. Terus kalau yang di sini ada namanya cek similaritas. Ya, ada namanya cek similaritas, itu tidak melebihi 20%. 20%. Ya. Cek similaritas itu tidak sama. Di sini juga ada cek similaritas kurang dari 20%. Jadi tidak melebihi 20%. Nah, ini cek similaritas ada di mana? Yaitu yang biasanya kita cek ya, mungkin mata kuliah tata tulis ilmiah, teman-teman udah pernah ya. Tata tulis ilmiah, masih ingat nggak teman-teman? Tata tulis ilmiah. Pernah cek Turnitin nggak? Belum, Pak. Belum pernah ya? Belum pernah cek. Oke, jadi kita bisa cek gitu ya. Jadi bisa cek Turnitinnya itu atau similaritas. Jadi sebenarnya apa sih yang disebut similaritas ya? Similaritas itu adalah kemiripan, tingkat kemiripan. Jadi tingkat kemiripan yang ada di dunia ini gitu ya, dari website atau dari database ya, itu dicek gitu ya. Karena skripsi maupun paper itu tidak boleh melebihi dari 20%. Jadi contohnya kayak gini contohnya ya. Nah, ini udah ada beberapa juga nih mahasiswa yang bikin paper gitu ya, berkolaborasi dengan saya nih, ada beberapa.
Ini yang tulisan saya saja nih. Nah ini ya. Jadi pertama kali dicek itu dia 43% gitu ya. 43, punya tingkat kemiripan 43%. Nah ini ngeceknya bisa bantuan perpus ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya artikel mau dicek bisa minta tolong perpus ya. WA ke Mbak Arin atau ke Mas Lutfan silahkan gitu ya. Tapi saya kebetulan punya nih akunnya. Nah jadi dicek nih tingkat kemiripan yang ada gitu ya. Jadi belum tentu plagiarisme juga belum gitu ya. Jadi indikasi ya, indikasi similaritas ini makanya tidak boleh melebihi 20% karena ketika di atas 20% maka ada indikasi plagiarisme gitu. Makanya kita harus turunkan itu. Oke, masih loading ya. Masih loading. Nah, kayak gini ya. Jadi yang dikatakan plagiarisme similaritas atau kemiripan ya, dia akan melihat kata-kata ini yang pernah ada di database atau di internet gitu ya. Jadi kayak kata-kata seperti ini gitu ya, berarti ini terhighlight maka dia terdetek similaritas gitu ya. Tapi kan kalau yang seperti ini susah ya, kalau yang seperti nama tapi nama program studi sama nama universitas itu susah. Susah kita rubah gitu ya. Kayak nih contoh nih, nah kalau kayak yang seperti ini bisa kita minimalisir gitu ya, minimalisir. Nah contoh seperti ini nih ya, ada kalimat seperti ini nih. Nah ini harus kita kurangi nih, yang terhighlight ini kita lihatnya di mana ada kalau misalnya diklik gitu Turnitin, nah ini nih ada di sini nih gitu. Kita terdeteksi oleh siapa gitu ya, yang mana saja tuh. Nah ini kebetulan nih saya juga yang buat gitu ya. Jadi dilihat mirip juga sebenarnya saya yang buat gitu ya. Saya juga yang buat gitu kan. Jadi itulah yang dimaksud dengan Turnitin. Nah ini apalagi ini ya. Nah seperti ini nih makanya ini kita harus dihilangkan, bukan dihilangkan ya, dirubah nantinya ya. Sebenarnya banyak sih tips triknya ya untuk merubah atau memparafrase gitu ya, memparafrase ini gitu. Banyak ya. Oke, baik. Ini ya, jadi kita harus similaritas ini kurang dari 20%. Sama ini seperti terlihat sama gitu ya, sama-sama kurang dari 20%, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan yang dicek ini adalah yang sebelumnya nih. Nah, misalnya teman-teman punya 100 halaman, berarti 20%-nya adalah berapa nih? Kalau dari 100 halaman berarti 20%-nya 20 halaman. 20 halaman, benar. Berarti hanya diperbolehkan dari 100 halaman itu 20 halaman yang terdeteksi similaritas. Gitu loh. Ya. Nah, kalau yang ini 20% dari 12 halaman itu sekitar berapa tuh paling ya? 2 atau 3 halaman gitu ya. Jadi hanya diperbolehkan 3 halaman saja yang eh, ter terdeteksi similaritas. Ya karena harus di bawah 20%. Yang 9 halamannya lagi benar-benar harus bebas similaritas. Gitu. Nah, yang ini yang 80 halamannya harus bebas similaritas. Gitu ya karena 20%-nya hanya memperbolehkan 20% gitu dari jumlah halaman yang dicek. Gitu ya. Contohnya tadi saya ya. Ya, ini nanti akan terdeteksi similaritas seperti ini, berwarna-warna seperti ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke ya. Jadi diturunkan dari 43 ke 24 ya sampai batas normal gitu. 3% maka itu diperbolehkan ya. 3% sebenarnya ini sulit ya untuk kalau udah dihilangkan kembali ya karena yang terdeteksi itu hanya yang tinggal yang nggak bisa dirubah gitu ya, nggak bisa dirubah sama sekali, nggak bisa dihilangkan sama sekali seperti nama ya, nggak mungkin kan namanya hilang gitu ya, sayang banget gitu. Oke, mana nih belum muncul ya. Oke, masih loading ya. Jadi yang kedeteksi itu hanya yang tinggal nama gitu ya, nama universitas gitu, kayak gitu-gitu. Ya, ini nggak mungkin bisa dirubah sih, dihilangkan gitu ya. Jadi yang terdeteksi hanya yang ini aja gitu. Iya, loading deh. Oke ya.
Ini jadi sama-sama cek similaritas. Nah, setelah ini ya, maka baru mahasiswa tersebut boleh mengikuti sidang ya, sidang skripsi. Sidang skripsi kalau di sini ya namanya, kalau yang di sini adalah sidang verifikasi. Nah, di sidang skripsi maupun sidang verifikasi ini yang menguji itu nanti ada 3 orang penguji. Ya, 3 orang penguji, ada penguji ada penguji A gitu ya, atau inilah ya, A, dosen B, sama dosen C. Gitu ya. Sidang verifikasi juga sama ya. Ada 3 orang juga, 3 orang penguji. Ya, A, B, sama C. Nah, cuman salah satunya dosen pengujinya adalah misalnya adalah dosen pembimbing ya, dosen pembimbing. Ya, karena kan nanti ketika di mata kuliah RTI itu akan dibagikan dosen pembimbing. Kalau yang ini skripsi itu dosen pembimbingnya itu random ya, random. Bukan benar-benar random, tapi nanti disesuaikan sama judul skripsinya atau topik skripsinya. Jadi kita nggak bisa milih. Nah, kalau yang ini kita bisa milih nih. Karena ini dimulai kapan saja, semester 5 pun boleh gitu ya. Semester 2 sebenarnya boleh, 3. Nah, ini dimulai kapan saja. Nah, tadi balik lagi ke dosen penguji yang 3 orang ini, salah satunya adalah dosen penguji ya, dosen pembimbing. Ya, taruhlah kita dosen pembimbing itu namanya A gitu ya, A. Nah, dosen pembimbing ini pada saat sidang nantinya ya, itu nilai sidang itu dihasilkan dari nilai rata-rata ketiga ini. Ya, jadi ada 3 orang yang memberikan nilai, nah itu nilainya dirata-ratakan, nah itu jadi nilai skripsi. Gitu ya, sama. Yang ini juga 3 orang memberikan nilai dan nilainya itu dirata-ratakan menjadi nilai skripsi juga, sama-sama nilai skripsi ya. Jadi ini sebenarnya sama-sama nilai skripsi yang besarnya 6 SKS. Nah, biasanya nih pengalaman saya kalau sidang skripsi itu biasanya dosen pembimbing skripsi ini akan kasih nilai maksimal nih ke mahasiswa bimbingannya. Karena dosen skripsi ini dia akan mengcapture proses Anda, perjalanan Anda gitu, dari mulai awal bimbingan sampai dengan sidang. Ya, jadi dia biasanya akan kasih nilai maksimal gitu ya. Ya, dari mulai bimbingan Anda ya, karena kan ada minimal 8 kali bimbingan. Misalnya bimbingan yang pertama nungguin dosennya, baru bisa bimbingan 2 jam gitu ya, karena dosennya ngajar gitu ya. Bimbingan yang kedua lagi asik-asik misalnya main layangan gitu ya, ditelepon suruh datang. Ya, bimbingan yang ketiga misalnya lagi hujan-hujanan, datang ke kampus bimbingan ya. Jadi dia akan mengcapture proses itu. Tapi dosen yang kedua, orang dosen berikutnya, dosen penguji yang lain yang bukan dosen pembimbing Anda, dia akan mengcapture, dia nggak peduli dengan bimbingannya mau 8 kali, mau 20 kali, dia nggak akan peduli. Gitu. Yang dia capture adalah pada saat hari H aja, pada saat sidang. Gitu. Jadi ya Anda harus benar-benar perform pada saat sidang. Gitu ya, karena sidang itu kan jadi dia tidak hanya menilai konten, tapi juga menilai presentasinya gitu ya, bagaimana Anda meyakinkan audiens, karena tujuan dari presentasi itu kan meyakinkan audiens. Terus dia juga akan menilai selain konten, tanya jawab, sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ini pada saat sidang skripsi ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Jadi mereka akan menilai itu pada saat hari H. Jadi Anda harus perform. Kalau nggak perform ya itu tadi, kemungkinan bisa tidak mendapat nilai maksimal gitu sih ya. Dan biasanya kalau mau sidang skripsi biasanya mahasiswa nggak bisa tidur tuh ya, karena mikirin gitu ya, kira-kira besok gimana gitu ya, terus bisa dapat nilai maksimal gak nih ya, jadi nggak bisa tidur tuh biasanya. Nah, terus juga pada saat sidang skripsi ya, biasanya setelah sidang skripsi mahasiswa juga nggak bisa tidur gitu ya, karena keingetan yang tadi gitu ya, keingetan pada saat di ruang sidang gitu ya, atau keingetan revisi, karena nanti akan ada revisi. Revisi ini maksimal
7 hari. Saya tidak merekomendasikan lebih dari 7 hari karena ini berpotensi kalau lebih dari 7 hari ini berpotensi mengurangi nilai. Gitu ya. Ini akan menjadi potensi memberikan potensi untuk mengurangi nilai. Mana tadi ya? Ini ya. Oke. Jadi ada revisi maksimal 7 hari. Kalau di sini sidangnya kita pasti bisa tidur ya. Kenapa? Karena nilainya kita udah tahu. Nah, bedanya gitu. Kalau sidang verifikasi kita udah tahu nilai. Dari mana? Dari yang sini tadi nih, dari yang SK rektor tadi. Ya, jadi bisa dilihat Anda mau rentang nilai berapa. Gitu ya. Jadi mau rentang nilai A, maka publikasinya ya, artikel atau jurnal itu dipublish ya di minimal Sinta 4. Sinta 3 atau Sinta 4 maka nilainya antara ini. Tapi biasanya dari beberapa mahasiswa saya yang bikin publikasi ilmiah, sidang verifikasi ya, itu masuk ke Sinta 4 pun nilainya pasti maksimal. Nilainya ada di sini. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau nilainya maksimal sidang verifikasinya maka publishnya ke Sinta 4 atau di atasnya. Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 gitu ya. Jadi di sini nih nilai kita udah tahu. Gitu ya. Kita sudah mengetahui nilai. Jadi bisa tidur dengan tenang. Kita udah tahu karena kan kita ini syaratnya harus sudah publish, artikel harus sudah publish. Publish di mana? Sinta berapa gitu ya. Makanya kita bidik yang maksimal aja nilainya, minimal Sinta 4 lah gitu ya. Nah, jadi perbedaannya adalah kita sudah tahu nilai sudah diketahui. Walaupun ini dibagi 3, walaupun ini tetap sama tadi ya, ini ada 3 orang dosen yang memberikan, tapi itu akan sesuai dengan SK. Mereka memberikan nilai sesuai dengan SK, gitu ya, akan memberikan nilai sesuai dengan SK. Jadi tidak jauh-jauh. Jadi makanya saya bilang biasanya Sinta 4 aja nih udah dapat nilai maksimal. Gitu ya, dari mahasiswa saya yang kemarin yang sidang verifikasi. Jadi gitu. Nah, saya tidak menyarankan yang Sinta ini 56 atau yang tidak terakreditasi karena nilainya hanya B. Gitu ya. Jadi buat apa capek-capek 6 SKS ya kalau cuma B gitu ya. Jadi tidak mengangkat IPK juga gitu ya. Jadi saya sarankan yang ini aja Sinta 4 minimal ya, Sinta 3 tentu lebih baik, Sinta 2 iya lebih baik lagi. Ya, jadi ini sudah diatur pemberian nilainya di SK Dekan. Jadi artinya kita sudah tahu nilainya gitu ya. Kalau yang ini kita nilai belum diketahui. Ya, ini ada revisi juga setelah sidang, ada revisi maksimal 7 hari. Kalau yang ini tidak ada revisi. Kenapa? Karena sudah dipublish. Tidak ada revisi. Dan setelah revisi minta tanda tangan ke dosen penguji ini ya. Jadi minta tanda tangan gitu. Tata de basah ya. Ke dosen-dosen penguji. Dosen-dosen penguji. Kalau yang ini tidak perlu. Tidak perlu minta TTD. Ya. Karena nggak ada yang perlu ditandatangani juga. Kalau yang ini ditandatangani ini adalah lembar pengesahan skripsi. Setelah itu ya, begitu udah selesai minta tanda tangan semua, balik lagi Anda bimbingan ke dosen pembimbing ya untuk merubah naskah skripsinya menjadi ke dalam bentuk jurnal. Jadi dirubah ke bentuk jurnal. Ya, jadi ini dirubah ke bentuk jurnal tapi tidak perlu publish. Catatannya adalah tidak perlu dipublish. Ya. Kalau yang ini nggak perlu lagi karena ini memang sudah jurnal, jadi nggak perlu ada apa lagi. Dan selesai ngambil ijazah gitu ya istilahnya sama. Jadi tahapannya seperti ini. Perbedaan antara skripsi maupun non skripsi. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Gitu. Saya hanya memperkenalkan teman-teman aja nih ini tentang apa sih publikasi gitu ya, jalur publikasi gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain silakan. Baik Pak, mengenai yang non skripsi Pak. Ya.
katakanlah setelah sidang verifikasi nih, nilainya tadi B ya Pak ya. Kita gimana tuh? Apakah buat lagi kah? Ataukah ya udah kamu skripsi aja? Nah, gimana Pak? Oke, baik. Ini sebenarnya sebelum Anda sidang pun Anda udah tahu nilainya. Kenapa? Ya karena kita kan kalau mau publish kita harus tuju jurnalnya, ya, menuju jurnalnya gitu, publishernya. Apakah dia termasuk kategori Sinta 4 atau Sinta 3 gitu. Jadi kalau misalnya B, berarti Anda di rentang sini nih. Makanya saya tidak merekomendasikan ini. Nah, cara mau cari menuju jurnalnya itu seperti apa? Sebenarnya nanti kalau misalnya Anda kolaborasi sama dosen gitu ya. Ini ya, karena kan ini kan kapan saja. Jadi Anda menentukan mau kolaborasi sama dosen siapa gitu ya. Boleh juga dosen pembimbing gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada di sini ya, Sinta Kemdikbud. Nah, ini kalau misalnya kita cari ini source jurnal ya, dan ini kita cari misalnya kata kuncinya informatika gitu ya. Nah, ini sebenarnya terlihat dia Sinta berapa tuh ya? Sinta 2, dia Sinta 2 gitu ya. Jadi terlihat nih Sinta 2 gitu. Anda mau filter misalnya ya, informatika ya, tapi ini di filter misalnya Sinta 4 aja yang muncul gitu ya. Sinta 5-nya nggak usah, Sinta 4 aja misalnya. Maka dia akan muncul Sinta 4 nih. Jadi artinya sebelum sidang aja nih kita udah bisa tahu nih kita mau nilai yang mana gitu ya. Jadi kita rebidiknya mulainya dari sini aja gitu ya, minimal gitu. Jadi nggak kaget juga pas sidang, karena kan kalau udah publish di Sinta 4 ya biasanya pastinya A sih gitu, biasanya A gitu, nggak mungkin B juga gitu. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaannya Mas Asep ya, kalau ternyata dapatnya B gitu ya, ya tadi saya bilang ini pasti akan kasih nilai maksimal. Jadi kalau cuma satu doang yang ngasihnya 79 ya, misalnya Sinta 4 ya, satu ngasih 79, yang ini ngasihnya nilai maksimal, ini nilai maksimal, maka masih nilai maksimal juga jatuhnya gitu. Masih yang A juga gitu ya. Apakah boleh bikin lagi? Boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat teman-teman, kalau kita merujuk ke SK ini, ya perlu diketahui ya, ini bisa di-download ya SK-nya ya, silakan di ft.uhamka ya. Ini yang bisa mengklaim publikasi ini adalah mahasiswa yang sebagai penulis pertama dan bersama dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing apa aja, boleh dosen pembimbing skripsi, dosen tadi ya kolaborasinya juga nggak apa-apa. Ya, jadi mahasiswa hanya yang penulis pertama. Contoh ya, contoh ini misalnya ada paper seperti ini nih. Nah, ini contoh yang mahasiswa juga nih, mahasiswa saya. Nah, contoh nih ada 2 orang mahasiswa nih. Ada satu namanya Irfan, satu namanya Prista. Nah, siapa yang boleh klaim? Lihat di mana di jurnalnya. Ya karena ini bikinnya tim mereka nih ya. Jadi mereka sebenarnya tuker-tukeran sih. Jadi yang boleh mengklaim itu hanyalah yang nama paling pertama sesuai dengan yang ada di SK ini. Jadi yang boleh mengklaim ya adalah mahasiswa sebagai penulis pertama saja. Jadi kalau di sini ya nama mahasiswa yang penulis pertamanya kegedean. Iya. Error ya, atau saya sambung nggak ya? Halo? Kelihatan Pak, cuman zoom innya kebesaran. Iya, ini error nih di saya nih, sorry ya, sorry ini Oh iya. error tuh. Sambung ya? Oke baik, tuh ya error, saya close saja itu ya. Kenapa ini? Something wrong, kebanyakan kah? Ya, jadi ada nama pertama yang adalah nama yang paling kiri gitu ya. Adalah nama yang paling kiri yang boleh mengklaim sebagai penulis pertama. Ya, si Prista. Ini Bapak terinfo Pak, yang jurnal yang ini berapa lama buatnya Pak? Oke, kalau misalnya berapa lamanya, kalau kita mau seriusin bikin jurnal ya, itu biasanya sebulan juga bisa sih selesai. Kalau penulisan ya, penulisannya itu sebulan bisa selesai. Nah, kalau publishnya beda-beda.
Publishnya itu tergantung ya, tergantung dari si publisher jurnalnya. Jadi ada jurnal yang publishernya kita sesuaikan aja. Jadi ada yang terbitnya setahun itu 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang 4 kali dalam setahun. Gitu. Jadi kita sesuaikan aja dengan frekuensi terbitnya mereka. Ini kenapa ya nggak keluar ya dari tadi ya? Ini ya. Jadi misalnya Sinta ini ya. Ini Sinta, ini mahasiswa saya kemarin ya, Prista. Dia terbit di Sinta 4 ya. Ini jurnalnya di Bengkulu ini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih. Dia terbitnya 2 kali dalam setahun ya, di bulan Februari dan September. Gitu. Jadi ada jurnal yang memang terbitnya 3 kali dalam setahun, ada yang 2 kali gitu ya. Jadi kita masukin aja dulu papernya, nanti pas bulan September itu kan ada kemungkinan jurnal kita diterima atau ditolak ya. Bukan tidak mungkin jurnal kita ditolak, mungkin saja. Tapi biasanya kalau sesuatu itu yang ditolak biasanya ada argumennya. Ya, ada istilahnya ada penjelasannya gitu ya, ditolaknya itu kenapa ya. Kayak misalnya mantan juga kan nolak kita kan, dia ada penjelasannya gitu ya, kamu terlalu baik buat aku kan gitu ya, ada gitu ya istilahnya ya. Penjelasan itulah yang istilahnya mereka nggak akan sembarang tolak gitu. Oh, Anda ditolak udah stop gitu aja, enggak. Ada penjelasannya, misalnya datanya kurang lengkap, metadatanya banyak yang salah atau apa ya, atau ada juga jurnal yang silakan diperbaiki ya gitu ya. Jadi kita masih diberikan kesempatan buat perbaikan gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi bisa saja ditolak, bisa saja diterima gitu ya. Nah, jurnal juga ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin ada yang gratis, ada gitu ya. Ada juga yang berbayar ya. Contohnya nih yang gratis-gratisan ya, dan saya udah sering di sini gitu ya. Nih contohnya mahasiswa nih. Ada 2 orang mahasiswa saya di sini ya. Jadi ini Nah, ini ada beberapa mahasiswa di sini, tapi yang bisa mengklaim sebagai pengganti skripsi hanya 1 orang ini. Yang paling atas namanya atau yang paling kiri gitu ya. Nah, biasanya paling atas itu dia namanya nama pertama, paling kiri. Ya. Nah, ini JLK ini adalah Sinta 3 nih. Dia Sinta 3. JLK ini gratisan nih, ini gratisan dia. Artinya nggak bayar ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini di about ya. Di about ya kali ya. Nah, ini saya udah publish juga nih, contohnya yang ini juga ya. Jadi ini Sinta 3 juga nih, beda terbitan aja. Sama di publisher yang sama. Ini gratis dia. Lama ya. Jadi ini gratis sih gitu ya. Dan yang lebih enaknya lagi, JLK ini kita punya orang dalam. Kita punya orang dalam. Ini bukan punya UHAMKA ya teman-teman. Ini diterbitkan oleh INACL ya. Kalau saya nggak salah, INACL itu adalah Indonesian apa ya? Indonesian Association of Computational Linguistics gitu ya. Nah, ini gratis deh. Dia gratis. Nggak bayar gitu ya. Nggak bayar. Dan kita ada orang dalam sebagai editor, yaitu ini kenapa nih nggak nyala. Nah, ini ya, editornya ada orang dalamnya, ini Bumia nih. Jadi kita lumayan nih ya. Jadi kita punya orang dalam, bisa prioritas gitu ya. Jadi Bumia karena dia anggota dari INACL ini ya. Jadi ini sebenarnya INACL ini kalau teman-teman lihat nih, jadi jurnal nggak sembarangan juga, ada scope-nya gitu ya, ada scope-nya. Ya contohnya ini yang JLK ini, dia scope-nya adalah di bidang linguistik komputasional ya, atau NLP. Mungkin teman-teman pernah dengar NLP, Natural Language Processing. Nah, itu. NLP ini bidang-bidangnya banyak, ada yang fonologi, morfologi, chunking ya, ada termasuk yang analisis sentimen ya. Mana analisis sentimen ya? Analisis sentimen di sini mana ya? Ya, pokoknya termasuk analisis sentimen itu termasuk bidangnya NLP gitu ya. Seperti yang jadi dia masuk, makanya boleh masuk ke sini. Makanya saya menerbitkan nih kayak gini nih, analisis sentimen ini masuk dia ke jurnal ini, bisa dipublish gitu ya. Jadi kalau misalnya jurnalnya membahas tentang pembuatan sistem informasi, maka nggak bisa masuk ke sini gitu ya, karena dia bidangnya tadi udah di state oleh si jurnalnya lebih kepada linguistik komputasional gitu ya, NLP lah istilahnya gitu.
Nah, analisis sentimen ini merupakan salah satu bidang yang menurut saya paling mudah gitu ya, paling mudah dibuat penelitiannya ya, atau mau dibuat skripsi atau jurnalnya itu paling mudah gitu ya. Karena apa? Karena yang pertama kita nggak perlu cari data yang jauh-jauh gitu ya. Nggak perlu cari data sampai ke perusahaan-perusahaan gitu. Kadang ada beberapa perusahaan yang datanya nggak boleh dipublish gitu ya. Nah, NLP analisis sentimen ini boleh. Dan dia jadi sebenarnya ini hanya mengukur sentimen masyarakat ya, analisa sentimen gitu ya. Analisis sentimen hanya menganalisis sentimen masyarakat terhadap fenomena yang terjadi gitu ya. Nah, itu dibawakan dengan ranah informatika ya. Jadi kalau di contoh yang jurnal ini yang saya buat nih, ada analisis sentimen untuk apa? Untuk ulasan pelanggan ya, ulasan pelanggan dari layanan Grab ya, Grab Indonesia. Nah, ini baru metodenya menggunakan metode data mining nih ya, net based classifier. Nah, ini yang bikin mahasiswa juga nih. Cuman kita bikin dua, jadi modelnya tuker-tukeran ya. Mahasiswa bikin satu lagi publish selain di INASEL ini di Teknoka. Dia udah publish di Teknoka, dan yang di INASEL ini saya yang publish. Jadi sebenarnya ini mahasiswa juga. Nah, untuk yang ini, jadi saya cuman cerita sekilas saja nih di metodenya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Ini kenapa? Oke, terlihat ya metodenya. Lihat nggak? Iya, Pak. Apakah ini terlihat? Terlihat kelihatan, ya. Kelihatan, jadi nanti kalau misalnya ya belajar data mining ya, itu biasanya ada analisis sentimennya ya. Jadi ini mendapatkan datanya dari postingan Twitter. Postingan Twitter ya. Nah, cuman kan kalau kita ngambil Twitter begitu saja, kita nggak bisa dapat banyak ya. Kalau kita mau dapat banyak datanya, maka kita request akun ya, request akses lah sebenarnya gitu ya, ke Twitter ya. Kita kirim email gitu ya, berbahasa Inggris ya, jadi bisa bahasa Indonesia, atau tinggal ditranslate ke bahasa Inggris, kirim emailnya ke Twitter. Nanti dari Twitter akan balas 3 hari ya, Anda akan diberikan key token ya. Nah, ini jadi kita request ke Twitter ya, Twitter akan memberikan key token. Nah, dari key token ini baru kita bisa hubungkan, kita mau ngambil data seberapa banyak, 3.000 Twitter gitu ya. 3.000 tweet atau 3.000 postingan itu bisa. Jadi waktu itu nih mahasiswanya menggunakan software Python untuk analisis sentimen. Nih ada library-nya gitu ya, jadi tinggal ngambil aja, nggak perlu coding dari ulang. Terus pakai key token ini, dan dia menembak akun resmi, karena kan di judulnya tadi kita mau menganalisis sentimen ulasan pelanggan nih terhadap pelayanan dari Grab Indonesia. Makanya kita menembaknya itu akun resminya Grab. Dapatlah datanya dalam format CSV sebanyak 3.000-an gitu ya istilahnya ya. Nah, tentunya data yang kita dapatkan ini masih kasar gitu ya, masih kasar. Nah, terus ada tahapannya namanya pre-processing data. Ya, setelah di crawling data Twitter nih ya, tadi ya, crawling data Twitter ini ya. Nah, ini dapatlah kita, tapi kita nggak bisa langsung olah begitu aja. Kita pembersihan data dulu lah istilahnya gitu ya. Persiapan data. Nah, pertama ada cache folding, cleansing, sama steaming. Jadi cuma 3 itu aja. Ya, nah cache folding tuh ngapain? Cache folding itu, nah ini contohnya ada gini. Cache folding itu adalah menyamakan gitu ya, menyamakan format. Jadi kan kalau di Twitter tuh ada macam-macam ya tulisannya, ada yang huruf besarnya di depan, huruf besarnya di belakang, di tengah-tengah kayak tulisan alay kayak gitu ya. Nah, kita bikin supaya itu jadi sama formatnya. Gitu ya. Nah, ini jadi inputannya kayak gini nih, salah satu contoh Twitternya aja gitu ya. Nah, ini sehingga begitu selesai tahapan cache folding, maka menjadi seperti ini, semua jadi sama, huruf kecil semua. Gitu ya. Ini tahapan cache foldingnya. Tentunya kita nggak bikin ini secara manual. Jadi kalau secara manual ya kita capek ya, satu postingan kayak gini aja kita huruf kecilin semua, capek gitu ya. Jadi kita pakai sistem tadi ya, library-nya si Python tadi. Sehingga otomatis 3.000 tweet nggak nyampe 5 menit udah berubah semua, cache foldingnya jadi huruf kecil semua. Nah, itu tadi tahapan cache folding ya, yang ini. Terus tahapan keduanya adalah cleansing.
Di cleansing ini adalah membersihkan, ya, membersihkan ya. Di sini ada penjelasannya. Proses cleansing ini membersihkan dari sesuatu yang nggak perlu. Contoh, ada karakter khusus ya. Kalau di Twitter tuh banyak hashtag mention, ada emoticon gitu ya, dan lain-lain. Nah ini contoh seperti ini tweetnya yang apa namanya yang sebelumnya, begitu melewati proses cleansing maka semua karakter itu hilang. Underscore, add ya, terus tanda jempol misalnya, love itu hilang. Semua jadi hanya tulisan aja yang ada. Itu tahapan cleansing. Nah, habis tahapan cleansing ya, yang ini kita masuk ke stemming. Stemming ini adalah proses mengganti kata kerja menjadi kata benda gitu ya, yang bisa dipahami oleh si komputer. Karena kan komputer ini sebenarnya mesin. Nah, kita yang mengajarkan komputer itu kan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kan suka ada di Twitter ini tulisannya itu banyak yang singkat-singkat ya. Ada JGN, ya, ada tulisan yang alay-alay kayak gini ya, sedih gitu ya. Nah, ini kita jadikan seperti ini. Tentunya tidak manual juga, automatically. Ya, sehingga itu bisa dibobotkan apakah tweet seperti ini tweetnya negatif atau tweetnya positif, baru itu bisa dimengerti sama dipahami oleh si komputer. Oke, terus ya sudah tinggal kita bobotkan saja dan prosesnya jadi grafiknya gitu ya, selesai. Begitu mudah ya, enggak ya. Tadi makanya tanya ada yang berapa lama Pak? Penulisannya sebulan sih kalau kita mau fokus ya, sebulan itu selesai. Publishnya ini yang ini karena menunggu frekuensi publish ya, jadi ada review nanti dan lain sebagainya. Ini selesai. Gitu ya. Jadi itu salah satu contoh ya untuk yang modelnya analisis sentimen ya. Jadi fenomenanya apa saja bisa kita bawakan ya. Misalnya sentimen masyarakat terhadap kelangkaan minyak goreng misalnya, atau sentimen masyarakat terhadap tingkat kepopuleran calon presiden 2024 misalnya gitu kan. Itu bisa, apapun itu fenomenanya bisa kita bawakan jadi sebuah tulisan. Nah, cuman kita membawakannya atau mengolahnya berdasarkan bidang keilmuan kita gitu ya. Jadi jangan global juga gitu ya. Jadi fenomenanya boleh global, mau pandemi COVID ya atau apa, tapi nanti dirubahnya menjadi metode yang digunakan adalah metode yang di bidang teknik informatika. Jadi seperti itu ya. Jadi sehingga kita ngapain kita bikin 100 halaman kalau itu bisa jadi jurnal yang hanya 12 halaman gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu lebih effortnya lebih singkat gitu ya, effortnya lebih singkat. Oke, baik. Ada yang bertanya lagi silakan. Iya Pak, nanya lagi Pak. Silakan. Ini ya, yang boleh. terkait. Itu ada Gak target nggak sih Pak untuk alasan tadi Bapak sentimen yang terhadap Grab itu ada periodik ya, misalkan selama 1 tahun terakhir atau Bapak hanya ngambil 1 bulan terakhir gitu? Iya, jadi kalau kita mau ngambil data ya, itu ada rentang ya, ada rentang apa ya istilahnya ya, rentang waktu lah gitu ya. Jadi kita nggak mungkin ngambil data tiba-tiba ada tweet yang baru terus kita masukin gitu, nggak bisa begitu. Jadi kita pakai rentang dan itu diceritain juga. Misal jangan yang itu ya, misal yang ini deh, yang beda deh. Misal yang ini, Fajar. Kenapa ini kah? Not found. Oke, ini saya masih nyambung ya, tapi ya. Masih nyambung, Mbak. Oke, masih nyambung. Ini. Ini misal Fajar, kalau misalnya teman-teman lihat ya, dia juga analisis sentimen juga ya, tapi dia terhadap pembelajaran daring. Ya, karena kemarin kan masa pandemi ya. Nah, tentunya kalau kita terhadap pembelajaran daring itu ngambilnya enggak sekarang-sekarang gitu. Kemarin pada saat awal-awal pembelajaran daring gitu. Ya, jadi ada rentang waktu, bener banget, ada rentang waktu kalau kita mau ngambil data itu sebaiknya ada rentang waktu. Gitu. Dan itu dijelaskan di tulisan ini. Gitu ya, dijelaskan di tulisan ini misalnya ya kapan rentang waktu yang data-data kapan gitu yang diambil gitu ya, itu boleh dijelaskan, nggak ada masalah gitu ya.
Kalau yang ini si Prista dia beda, dia bukan analisis sentimen ya. Jadi dia bikin BI ya, dia bikin BI ini datanya dia nggak nge-build sendiri, sama kayak beda kalau si Fajar datanya nge-build sendiri. Kalau si apa namanya Prista ini datanya diambil dari dataset yang udah ada, karena datanya ini data COVID Indonesia ya. Jadi dia ngambil dataset yang sudah ada gitu ya, dataset virus corona yang disediakan dari Kaggle gitu ya, dari Kaggle, dan diolah menggunakan Tableau. Jadi dia ngambil data yang udah ada, udah jadi gitu ya, dan dia mengolah jadi Tableau gitu ya, pakai Tableau. Dia apa sih, bikin apa sih, BI ya, dia bikin BI. Itu jadi pakai Tableau. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Tableau public deh ya, bukan public ya, Tableau public. Nah ini ya. Nah ini Tableau ini khusus BI gitu ya, khusus BI. Jadi kita bisa cari di sini. Saya sebenarnya Prista ada sih. Oke, nah ini ya. Yang Prista tuh yang ini ya, yang Prista ini yang ini. Nah ini dia bikin seperti ini aja. Jadi dia bikin dashboard yang interaktif gitu ya, pakai BI. Jadi tujuannya dia bikin ini datasetnya dia dapat gitu ya, datasetnya dia ngambil, dapat disediakan oleh situs Kaggle gitu ya. Kaggle ini dataset real COVID di Indonesia. Rentang waktunya dari mulai ini terlihat di sini ya, dari mulai awal Desember 2019 sampai dengan Desember 2021 gitu ya, Desember 2021. Jadi ada rentang waktu. Jadi sehingga di sini nih kalau BI kan visualisasi interaktif ya. Jadi kalau misalnya lihat di sini yang lebih merah itu di daerah mana, berarti dia jumlahnya lebih banyak gitu ya. Kayak sini ya, Jakarta tuh jumlahnya selalu lebih banyak gitu yang terjadi, baik kasus baru maupun kasus kematian ya. Jadi kalau misalnya diklik misalnya Jawa Barat gitu ya, nanti di sini akan berubah Jawa Barat aja nih, data Jawa Barat gitu ya. Sehingga nih nanti bisa mendukung sebuah pengambilan keputusan gitu ya, misalnya pemberian dosis vaksin ketiga prioritasnya di Jakarta gitu ya, karena Jakarta tuh paling tinggi gitu ya, paling tinggi dibandingkan yang lainnya gitu ya. Jadi dia di tulisan yang ini hanya membahas itu aja, Tableau, bagaimana membuat Tableau ya, menganalisis data kasus virus coronanya gitu. Jadi datanya berapa namanya ya, berentang ya, datanya berentang. Nah kan kalau kayak gini-gini mungkin teman-teman masih bingung ya, oh saya minat nih Pak bikin jurnal gitu ya, bikin publikasi, tapi saya nggak tahu ke siapa. Nah mungkin teman-teman bisa cek ya websitenya FTU Hamka nih ya, di sini ada profile, ada dosen Fakultas Teknik ya, dosen TI. Nah, teman-teman bisa cek di sini karena setiap dosen itu punya istilahnya apa ya, bidang keahlian yang beda-beda ya. Jadi IT itu nggak selalu web jaringan gitu ya, enggak ya. Jadi di sini ada nih bidang ya, teman-teman bisa cek ya, ada bidang keahliannya masing-masing ya. Nah, gitu ya, ada bidang keahliannya masing-masing dan ini berbeda-beda setiap dosen gitu ya. Jadi ada dosen A gitu ya, bidang keahliannya apa, dosen B apa gitu ya, jadi bisa dicek. Nah ini TI semua, ini bidang keahlian saya, jadi di BI gitu ya. Nah kalau misalnya mau lebih pasti lagi bisa klik publikasinya ya, jadi bisa diklik nih link publikasinya ya, semua juga bisa diklik link publikasinya. Nah teman-teman bisa klik link publikasinya, nanti bisa cek gitu ya. Artikel-artikel yang pernah dibuat gitu ya. Jadi ada saya dengan mahasiswa, ada yang sendiri ya, sini sendiri gitu ya. Ini sendiri, kalau nama saya di depan pasti saya sendiri itu. Nah ini dengan mahasiswa gitu ya, ada beberapa dengan mahasiswa ya, banyak ya. Gitu. Dengan mahasiswa maksudnya ya. Ini Prista yang kemarin, oh ini karena nggak urut tahun ya. Coba urut tahun, nah ini nih. Ya jadi ada ini dengan mahasiswa ya. Jadi ini saya sendiri. Ini si Fajar tadi ya dengan mahasiswa, Prista juga ya. Jadi ini bisa dicek, bisa ditelusuri gitu ya, kalian mau kolaborasi dengan siapa ya, karena punya model-model yang beda, bukan model, bidang keahlian yang berbeda-beda ya. Jadi seperti itu. Silakan ditelusuri karena tadi seperti yang saya bilang,
Kalau non skripsi kapan aja, di semester 5 pun boleh. Gitu ya. Jadi ngapain kita menunggu di semester 6 kalau kita sudah mulai di semester 5. Sehingga semester nanti ya kita udah punya nilai skripsi itu udah ada gitu ya, karena udah disidangkan, sidang verifikasi. Syaratnya ya kalau non skripsi ini artikelnya harus sudah publish. Kayak tadi ya, harus sudah publish. Gitu. Oke, baik. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman. Ya Pak, nambah lagi Pak. Boleh, silakan. Tadi ini bebas. Tools analisis data kan banyak ya Pak. Tadi ada Tableau gitu kan. Kalau misalkan pakai Power BI atau Google Data Studio itu memungkinkan nggak? Ada syarat-syarat khusus nggak Pak untuk BI-nya ini? Oke, boleh aja. Jadi kalau kita ngomongin BI ya, kalau kita ngomongin business intelligence, memang ada toolsnya biasanya kebanyakan berbayar ya, seperti Microsoft Power BI ya, Power Betul, BI Pak. gitu ya. Nah ini Microsoft Power BI, nah ini ya, ini Power BI berbayar nih biasanya nih Microsoft Power BI. Tapi ada lagi kalau kita ngomongin, tapi sebenarnya semuanya sama ya. Kalau BI itu tentang data visualisasi, ya, visualisasi data ya. Jadi intinya sama tuh, kayak kita bikin visualisasi kayak gini. Nah, kenapa saya tadi ngasih unjuk Tableau, karena Tableau itu ada versi gratisnya gitu ya. Tableau itu ada yang academic version gitu ya, academic version, atau yang public kayak gini tadi. Ya, Tableau public ini kita nggak perlu install, dia adanya di cloud gitu ya. Ya ada di cloud kayak tadi tuh, saya nggak perlu install, jadi sudah ada di cloud. Ya, ada di cloud. Nah ini nih ya, nah ini ada beberapa nih, banyak nih ya, ada di cloud. Jadi sebenarnya intinya bikin visualisasi aja gitu, sama kayak ini nih ya. Kalau Power BI berbayar, Tableau ada yang model cloud kayak gini, ada yang modelnya academic version. Academic version ini kita tinggal request ke Tableau ya, ngisi data-data, nanti kita akan dikasih serial number gitu, serial number dari si Tableau yang isinya adalah isinya ya serial number gitu ya. Kita dapat gitu kalau kita request ya. Contohnya Tableau, mana Tableau ya? Tableau. Nggak ada ya. Lupa Tableau-nya di mana gitu. Oke ya, jadi nanti kita request dapat tuh selama setahun kita pakai Tableau yang Pro gitu ya, karena kita udah request akun akademik gitu ya. Nah, terus ada juga namanya Pentaho ya. Jadi sebenarnya toolsnya bebas, mau pakai RapidMiner, Pentaho gitu ya. Pentaho juga ada nih kalau ngomongin BI ya. Pentaho ini malah dia open source. Pentaho ini open source gitu ya. Jadi silakan tinggal download aja Pentaho-nya mau yang seperti apa gitu ya. Jadi bebas sekali gitu ya. Banyak toolsnya, apalagi di zaman sekarang. Nggak mesti tools yang berbayar gitu ya. Kalau bisa yang gratis kenapa enggak gitu ya. Tapi yang pasti jangan pakai yang crack. Karena kalau pakai yang crack potensi ada malware, backdoor ya dan lain sebagainya itu besar banget potensinya gitu. Jadi pakai yang resmi-resmi aja, walaupun itu academic version atau student version nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bebas toolsnya, bebas sih Mas. Mau pakai RapidMiner juga nggak apa-apa, bebas ya, boleh ya. Kayak si Fajar juga pakai RapidMiner. Kalau Monik tadi pakai Python ya. Python itu kan gratis juga ya, bisa di-download gitu loh. Ya, jadi nggak ada masalah sih kalau ngomongin tools harus publikasi, silakan. Yang pasti yang resmi aja toolsnya. Baik, ada lagi yang mau bertanya silakan. Oke. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Nggak ada. Oke, baik. Sudah bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, nanti semua ada di website FT nih, baik edaran-edaran, SK-SK rektor. Terus kalau mau lihat dosen-dosen gitu ya, ada di profile dosen TI nih ya. Silakan, nanti bisa terlihat ya dosen-dosennya, bidang keahlian dan link publikasinya juga silakan gitu ya. Semua ada ya kayak gini ya. Jadi kita bisa tahu oh dia lebih condong kemana gitu ya, bidang ininya ya. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan ke teman-teman mahasiswa ya tadi ya, karena semester 5 ini saya yakin kalau kelas karyawan ini kan apa namanya, pasti orientasinya biar cepat selesai gitu kan ya. Nah, makanya saya menawarkan ini ada seperti ini, ada yang skripsi, ada yang non skripsi. Nah, itu tinggal kalian pilih ya, semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya.
silakan ya. Saya hanya memperlihatkan saja berdasarkan pengalaman saya, tapi tetap kalian yang memutuskan gitu ya. Lebih interest di mana, silakan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa di kesempatan hari ini. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan lagi, jangan lupa mengisi absensi ya via Olu ya, mengisi absensi via Olu di situ ya. Tadi ada yang belum absen ya, Afri ya namanya, Afri. Sudah, Afri Pak. udah absen belum ya? Afri udah absen belum? Oke, sudah ya, baik ya. Oke, baik, itu mungkin ya Afri ya, yang Afri dan teman-teman mahasiswa lain yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Marilah kita ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Silakan. Kalau misalnya masih mau bertanya. Satu lagi, Pak. Boleh, silakan. Ya. Ini kan saya belum paham terkait jurnal ya, Pak ya. Oke. Dengan kondisi tadi Bapak sempat kolaborasi dengan berbagai mahasiswa gitu ya. Ada nggak sih manfaat khusus untuk Bapak gitu? Manfaat khusus buat saya? Dengan memiliki banyak jurnal gitu. Oke, buat sayanya apa buat mahasiswanya nih? Kalau buat mahasiswa kan udah jelas berarti nanti mempermudah kelulusan. Iya, gitu ya, dia sebagai pengganti skripsi gitu ya. Tapi kalau buat saya, kalau di dosen tadi ya, di dosen itu akan berpengaruh ke angka kredit ya. Jadi nanti hubungannya sama kepangkatan gitu ya. KPI lah, bisa dibilang KPI lah, Key Performance Index ya. Itu bisa berpengaruh ke situ gitu ya. Tentunya nilai terbesar adalah kalau misalnya penulis itu ya dosen gitu ya, ada di posisi paling pertama gitu ya, itu poinnya besar. Tapi tentunya kalau mahasiswa kan nggak di pertama, maka itu nggak bisa diklaim kan gitu ya. Jadi kalau saya silakan aja mahasiswa yang pertama gitu ya, saya ke berapa nggak ada masalah kalau buat saya. Nah, ngaruh ke poin sih gitu aja, berpengaruh ke poin. Tapi saya nggak ada masalah itu gitu ya, karena kan jadi kalau misalnya mau dicek tadi ya Turnitin ya, jadi saya kalau yang kolaborasi sama saya gitu, jurnal mahasiswa yang kolaborasi sama saya selalu cek sendiri ya. Saya harus make sure ya itu di bawah 20%. Kadang mahasiswa suka aneh-aneh gitu ya. Jadi saya ngecek sendiri. Baik Pak, hati-hati Pak. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya akan make sure gitu ya, saya akan make sure itu mahasiswanya benar-benar di bawah 20% ya. Jadi banyak juga nih ya, ada beberapa lah istilahnya gitu ya, nggak banyak sih. Ada beberapa yang sudah publish maupun yang on progress gitu ya. Nah itu, jadi saya cek sendiri gitu ya, saya cek sendiri. Dan keuntungan buat saya ya itu tadi, paling angka kredit aja ya, angka kredit aja. Nggak ada masalah kalau buat saya. Gitu, karena saya juga punya tulisan sendiri gitu ya, supaya dapat poin yang lebih besar gitu aja. Gitu ya Pak. Ada lagi yang mau ditanya silakan. Kalau misalnya mau masih bertanya, ada yang, karena di kelas saya ini jangan takut buat bertanya ya, jangan takut salah juga gitu ya, karena buat saya itu proses pembelajaran salah itu hal yang biasa, hal yang lumrah gitu ya, hal yang lumrah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Baik Pak, misalkan ya Pak ya, ini saya udah buat jurnal nih berarti, misalkan kolaborasi ke Bapak, ini saya hubungi Bapak tuh ketika selesai atau dari awal ya kita merencana gitu kan, ngobrol bareng, diskusi bareng gitu Pak? Oh gitu ya, sebaiknya ya dari awal gitu ya, dari awal, karena kan setiap publisher itu punya template yang beda-beda ya, punya template yang beda-beda. Jadi mungkin secara gambaran umum ya teman-teman mahasiswa, kalau misalnya Pak kita harus mulai dari mana sih kalau mau bikin jurnal ya, saran saya adalah kita punya gambaran kasar ya, gambaran kasar. Jadi jangan takut judulnya dulu gimana ya Pak, jangan pikirin judul itu nanti akan terbentuk. Jadi yang biasanya itu akan terbentuk dari gambaran kasar gitu. Misalnya nih siapa tadi, Asep ya, Mas Asep ini kira-kira punya topik apa nih? Punya topik apa kalau misalnya bikin skripsi atau bikin tulisan gitu? Nah, ya Pak, tadi menarik sih terkait BI sih Pak. Karena BI. kondisinya sekarang di pekerjaan juga bersinggungan dengan itu gitu. Oke, apa yang mau dibawakan gitu lebih BI-nya untuk menganalisis data apakah gitu ya?
Data apa Kalau biasanya? Ya Pak, kalau di pekerjaan sih yang saya pegang data ya data karyawan ya Pak ya. Itu saya juga secara rutin per bulan saya buat juga gitu. Namun secara yang mungkin yang lebih besar lagi saya ada data itu mungkin yang kalau di perusahaan ada data transaksi gitu kan, ada data transaksi tol maksudnya ya Pak ya. Transaksi tol, terus data pendapatan. Nah, mungkin kan sebenarnya kalau terkait itu mungkin lebih koordinasi lebih lanjut ya Pak ya. Apakah boleh disebar atau gimana? Gitu Iya, sih. iya baik. Oh, berarti seperti itu ya. Ya, ya itu boleh juga ya, boleh juga ya. Jadi nanti misalnya kalau misalnya, jadi berangkatnya jangan judul dulu ya, dari topik dulu ya, gambaran kasarnya. Misalnya tadi ya, mau membuat sebuah BI untuk data karyawan ya. Nah, biasanya kalau data karyawan ini nanti ujung-ujungnya kalau BI itu tujuannya buat KPI sih, Key Performance Index ya, buat pemberian bonus misalnya di akhir tahun atau apa itu ya. Jadi judulnya nanti bisa implementasi bisnis intelijen terhadap data karyawan di perusahaan X gitu ya, atau PT X untuk ya tadi untuk optimasi key performance index ya dan lain-lain. Udah itu jadi judulnya gitu ya. Yang penting gambaran kasar kita udah dapat gitu. Jadi jangan permasalahin judul. Judul tuh nomor keberapa, kisi-kisinya dulu gitu. Ya kayak tadi gitu ya. Jadi itu udah dapat, tinggal kita bikin tulisannya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah sih. Yang sulit itu ya sesuatu itu apapun itu di dunia kerja, yang sulit itu kalau ada sesuatu yang baru dan kita belum mulai. Jadi yang sulit itu adalah bagaimana memulainya gitu ya. Sesuatu yang baru itu kita mulai gitu. Jadi perubahan itu harus dilakukan segera gitu. Change management gitu ya, kalau ngomongin change management ya itu harus dilakukan segera, karena ya tadi itu akan memulainya aja yang sulit, begitu proses berikutnya itu akan menjadi lebih mudah gitu, kalau menurut saya gitu. Jadi jangan takut gitu ya untuk memulai gitu ya, bukan takut sih, jangan ragu untuk memulai gitu ya. Kalau memulai itu jangan ragu gitu ya. Silakan. Baik, boleh silakan, ada lagi teman-teman mahasiswa yang lainnya, atau silakan boleh bebas saja. Oke, nggak ada ya. Baiklah, kalau misalnya nggak ada ya yang mau ditanyakan lagi. Jadi saya lupa ya, bagus tadi diingetin sama Mas Afri atau Mbak Afri nih, saya lupa nih tadi. Gambarnya perempuan sih nih ya. Mas Afri atau Mbak Afri nih? Mbak. Oh, perempuan ya. Mbak Afri ya, benar ya. Soalnya gambarnya perempuan. Oke, baik. Ya itu ya, bagus tadi diingetin sama Mbak Afri ya. Kita ada kuliah. Saya pikir kita mulainya 3:30 ya. Ataunya 14:40. Oke. Baik, itu mungkin teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Pekan berikutnya kita akan mulai materi. Oh, terakhir ya materi pokoknya sudah ada, dan akan ada tugas ya. Tugasnya nanti silakan disubmit ke Olu aja gitu ya. Jadi jangan dikumpulkan via WA ya. Semua tugas akan dikumpulkan via Olu. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman.